Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Mani' dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Baik, sekarang kita lanjutkan poin yang ke-70. Sahih? Baik, ana baca dulu ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Wa 'alal abdi an ya'lama annallaha qad sabaqa ilmuhu fi kulli kainin min khalqihi. Faqaddara dzalika taqdiran muhkaman mubraman. Laisa fihi naqidun wala muaqibun wala muzilun wala mughayyirun wala muhawwilun wala naqisun wala zaidun min khalqihi fi samawatihi wa ardihi. Seorang hamba wajib untuk mengetahui bahwa ilmu Allah telah mendahului segala sesuatu yang akan terjadi atas seluruh makhluknya. Allah telah menentukan takdir makhluknya itu secara pasti. Tidak ada yang membatalkan, menolak, menghapus, dan merubah. Tidak ada penambahan dan pengurangan terhadap ketentuan makhluk Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih bersambung melanjutkan pembahasan yang kemarin berkaitan dengan iman kepada takdir. Kata Imam At-Tahawi di sini, wa 'alal abdi an ya'lama, wajib bagi seorang hamba untuk dia mengetahui annallaha qad sabaqa ilmuhu fi kulli kainin min khalqihi, bahwa ilmunya Allah telah mendahului segala sesuatu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau berkaitan dengan 4 tingkatan iman kepada takdir, berkaitan dengan apa ini?
dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Qad sabaqa ilmuhu. Dan sudah kita sampaikan 4 tingkatan iman kepada takdir. Apa saja itu? Ilmu, catatan takdir, al-masyiah, kehendak, al-khalq. Itu sesuai dengan urutannya. Allah mengetahui sesuai dengan ilmunya yang azali. Ya, ilmunya Allah azaliyun wa abadi. Sudah ada sejak dahulu kala. Allah telah mengetahui. Misalnya, ya, kita sekarang kajiannya dimajukan ahad ketiga. Ya, ada udzur sesuatu hal, maka dimajukan. Allah sudah mengetahuinya sebelum ini terjadi. Dan sebelum itu ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Jadi ilmunya dulu, baru apa? Catatan takdir. Kemudian Allah kehendaki akan terjadinya hal ini, dan Allah ciptakan majelis kita ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, dan yang kalian, kita duduk bermajelis di sini adalah apa? Tadi dengan ilmunya Allah, dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi, dan Allah kehendaki terjadi sekarang ini, dan juga on time juga. Nggak kayak kemarin, ya, molor pada Isya. Nah, ini semuanya apa? Dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah apa? Ciptakan. Semoga Allah memberkahi majelis ini. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini poin pertama dalam mengimani takdir Allah berkaitan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca syarah dulu dari Syekh Muhammad bin Mane, ya, poin 70 ini ada syarahnya. Ana baca dulu kata Syekh Muhammad bin Mane, qauluhu wa 'alal abdi an ya'lama annallaha qad sabaqa ilmu fi kulli kainin min khalqihi, hadza fihi raddun lima dhahaba ilaihi ghulatul mu'tazilah alladzina ankaru kaunallahi ta'ala aliman fil azal wa qalu innallaha ta'ala la ya'lam af'alal ibad hatta yaf'aluha ta'ala Allah amma yakuluna uluwan kabira. Qala Allah ta'ala ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Imam At-Tahawi berkata, wa 'alal 'abdi an ya'lama anna Allah qad sabaqa 'ilmuhu fi kulli kainin min khalqihi. Seorang hamba wajib untuk mengetahui bahwa ilmu Allah telah mendahului segala sesuatu yang akan terjadi atas seluruh makhluknya. Di dalam pernyataan ini terdapat bantahan bagi golongan Mu'tazilah yang ekstrim yang mengingkari keadaan Allah yang maha mengetahui sejak zaman azali, dan mereka mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengetahui perbuatan hamba-hambanya hingga si hamba itu melakukannya. Maha suci Allah yang maha tinggi dan maha besar dari apa yang mereka katakan dengan sebesar-besar pensucian. Allah Ta'ala berfirman, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan dia maha halus, maha mengetahui? Taib, jazakallah khair. Kata Syekh Muhammad bin Mane dalam ucapan Imam At-Tahawi tadi, yaitu ucapan Allah ilmunya mendahului apa yang terjadi dari makhluk-makhluknya. Di situ ada bantahan terhadap keyakinan kelompok ekstrim Mu'tazilah atau kelompok ekstrim dari Al-Qadariyah yang mengingkari ilmunya Allah Al-Azali. Ini insya Allah sudah pernah kita sampaikan. Kalau antum ditanya siapa kelompok atau nenek moyang kelompok sesat di tengah umat Islam? Nah, pertanyaannya, siapakah nenek moyang kelompok sesat di tengah umat Islam?
atau nenek moyang 72 kelompok yang sesat. Nah, terus satu orang saja yang jawab, jangan keroyokan. Iya, terserah yang akhwat siapa? Khawarij terus? Hah? Mu'tazilah terus? Qadariyah terus? Terusnya kurang lurus. Baik, yang di sini, ikhwan. Hah? Itu malah belakangan itu. Baik. Murji'ah, Ya. Qadariyah, Rafidah. Rafidah, nam ahsan. Kalau kata ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah, aslu isnataini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa. Kata sekali lagi ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah, nenek moyang kelompok sesat yang 72 itu ada 4. Syiah Rafidah, Khawarij, Qadariyah, dan Murji'ah. Kelompok Syiah, Rafidah, Khawarij, ini insya Allah sudah paham semuanya, munculnya di zaman kekhalifahan siapa? Ya, Utsman atau akhir-akhir zaman Utsman bin Affan, dan juga lanjut ke zaman Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Adapun kelompok Qadariyah muncul di akhir-akhir zaman para sahabat, yaitu di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan kisahnya ada di awal Sahih Muslim. Ini yang sudah sering kita tekankan dalam Sahih Muslim. Hadis yang pertama, hadis tentang apa? Sahih Muslim. Hadis tentang, masa nggak ingat? Bismillah. Nah, hadis tentang apa? Sahih Muslim, hadis yang pertama. Hadis tentang yang masyhur Jibril, ya. Apa itu Islam, iman, apa itu al-ihsan. Namun sebelum hadis itu disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar mengkisahkan, ya, suatu kisah pertemuan beliau dengan 2 orang dari Basra yang bernama Yahya bin Ya'mar atau Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Mereka datang dari negeri Basra, Irak, ke kota Mekah untuk haji atau umrah, sekaligus mau bertemu dengan sahabat Rasul dan minta fatwa mereka tentang kelompok yang muncul di negeri mereka yang dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani, tokoh kelompok Al-Qadariyah, yang mereka yatakaffarun al-ilma, mereka juga rajin belajar, dan mereka punya keyakinan anal amra unfun wa alla qadar, bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Ini yang dibahas oleh, ya, Syekh Muhammad bin Mani, bahwasanya kelompok Al-Qadariyah itu tadi yang menafikan takdir Allah dan mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya apa? Sesuatu itu. Paham dong? Ini yang dimaksud dengan kelompok ekstrem Mu'tazilah alias kelompok apa? Qadariyah. Karena Mu'tazilah dalam bab takdir Qadariyah. Paham? Nah, mereka mengingkari ilmunya Allah. Dan Abdullah bin Umar ketika mendengarkan kelompok Qadariyah yang mengingkari ilmunya Allah, langsung beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadih lau anna adahum anfaqa misla uhudin dahaban maka bilallah hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka menginfakkan 1 gunung Uhud emas, tidak akan diterima sampai dia beriman kepada takdir. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim hadis ini, beliau mengatakan ini adalah tasrih, penjelasan dari Abdullah bin Umar tentang kekafiran kelompok Qadariyah yang ekstrim tersebut,
yang mengingkari ilmunya Allah. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga pernah berkata, nadhiru al-qadariyah bil ilmi. Ini ditujukan terutama kepada para ulama. Kalau kalian debat, dialog dengan kelompok al-qadariyah yang ekstrem ini, bahaslah tentang ilmunya Allah. In angkaru kafaru. Jika mereka mengingkari ilmunya Allah, mereka kafir, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa in aqarru khusimu. Namun jika mereka mengakui tentang ilmunya Allah yang azali, maka mereka kalah dalam apa? Debat tersebut. Ini sekali lagi salah satu kesesatan kelompok Al-Qadariyah, mengingkari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, kata Syekh di sini, Allah tidak mengetahui perbuatan hamba sampai mereka apa? Melakukannya. Ya, adapun seorang muslim muslimah wajib mengetahui Allah mengetahui segala-galanya, la takhfa li khafiyah. Tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Allah mengetahui makana apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang belum terjadi. Ya, kalau terjadi dan bagaimana kejadiannya. Ini ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Ta'ala Allah amma yaquluna ulwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Kelompok Qadariyah yang ekstrem ini, akidah mereka masih dianut oleh kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah, dengan akidah badaknya mereka. Ya, mungkin secara istilah kelompok Al-Qadariyah tidak ada yang tadi, yang ekstrem tadi namanya, ya. Namun pemikirannya, keyakinannya masih diyakini, dipegang erat oleh kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah. Dan itu termaktub dalam kitab mereka. Di antaranya kitab induk hadis mereka Al-Kafi oleh Al-Kulaini. Ada bab dalam kitab tersebut, babul bada, dari kata-kata badaya badu, dhahara yadharu, bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sampai nampaknya sesuatu itu. Sebelum nampak sesuatu itu, Allah tidak apa? Ini luar biasa tuduhan keji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, alias mereka menuduh Allah ya awalnya jahil, setelah terjadi baru Allah apa? Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah berfirman, la yadillu rabbi wala yansa. Rabbku tidak pernah tidak tahu dan tidak pernah lupa. Inilah ilmunya Allah, azaliun, sudah ada sejak dahulu dan ya selama-lamanya Allah mengetahui, tidak diiringi dengan kelupaan. Ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan diiringi oleh kelupaan. Ya, beda dengan ilmu manusia. Sama kata-katanya, Allah punya ilmu, manusia juga punya ilmu. Namun di antara bedanya, kalau ilmunya Allah tadi tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan diiringi oleh kelupaan. Sedangkan ilmu manusia dulunya tidak tahu, kemudian dia belajar, baru tahu, setelah tahu apa? Lupa kalau dulunya tidak tahu juga. Nah, itu ilmu manusia. Makanya kalau sudah tahu kita sering lupa, terus istiqomah dalam apa? Belajar. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, dalilnya tentang ilmu Allah, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ketahuilah yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui dan dia Maha Al-Latif. Al-Latif Al-Khabir ini Maha lembut. Di antara makna Al-Khabir, mengetahui sesuatu yang terperinci. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pernah juga kita sampaikan ayat surat Al-An'am, kalau nggak salah ayat 59, Allah mengatakan, wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri
wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ada yang buka surat Al-An'am antara 59 betul. Nah, di sisi Allah lah perbendaharaan yang gaib. Dia mengetahui apa yang di lautan maupun yang di daratan secara terperinci. Dan tidaklah daun berguguran kecuali Allah mengetahuinya. Sekali lagi, ini ilmunya Allah sangat luar biasa, luasnya, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin la ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Bahkan kata Allah, tidaklah biji-bijian di dalam kerak bumi kecuali Allah mengetahui. Tidaklah yang kering, yang basah kecuali semuanya dalam catatan Lauhul Mahfuz. Ya, seorang muslim muslimah wajib betul-betul meyakini tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang azali, sudah ada sejak dahulu dan tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah sirna dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Tahawi tadi mengatakan faqaddara dzalika takdiran muhkaman mubrama. Setelah Allah mengetahui, Allah pun mentakdirkannya dengan takdir yang paten. Laisa fihi naqidun. Tidak ada yang bisa membatalkannya. Wala mu'aqibun. Tidak ada yang bisa membantahnya. Wala muzilun. Tidak ada yang bisa menghapusnya. Wala mughayyirun. Tidak ada yang bisa merubahnya. Wala muhawwilun wala naqisun. Tidak ada yang bisa menguranginya. Wala zaidun. Ya, seperti sekarang ini. Memang sudah Allah takdirkan bulan ini kita pertemuannya Ahad ketiga atau Jumat yang ketiga. Nggak mungkin bisa dirubah meskipun jadwal asalnya apa? Ahad keempat. Bang, sama dengan yang bulan lalu. Memang sudah Allah takdirkan dalam Lauhul Mahfuz sebelum kita diciptakan, sebelum kita lahir ke muka bumi ini sudah Allah catat kita terlambat waktu itu. Ya. Tapi karena delay bukan karena anak yang telah. Nah, ini semuanya apa? Harus kita yakini sudah maktub, sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, dan yang sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz tidak mungkin bisa berubah. Ya, ini harus diyakini karena Rasul mengatakan rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena takdir dan telah kering lembaran-lembaran, sudah paten. Tidak akan ada yang bisa apa? Merubah. Di antaranya juga masalah wala naqisun. Tidak akan ada yang bisa mengurangi. Contoh di sini, Allah sudah mengetahui sejak dahulu kala dengan ilmunya yang azali berapa yang hadir di sini, berapa yang ngantuk, siapa yang Allah mengetahui, nggak ada yang kurang. Ya, misalnya sekarang yang hadir di sini mungkin 50 atau berapa, nggak mungkin bisa berkurang, nggak mungkin bisa bertambah. Ini sekali lagi keyakinan paten seorang muslim muslimah. Takdir Allah yang sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz tidak mungkin bisa berubah, tidak mungkin bisa berkurang, tidak mungkin bisa bertambah. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan lan tamuta nafsun hatta yustakmal rizquha. Tidaklah suatu jiwa meninggal dunia kecuali rezekinya sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang itu meninggal dunia usia 30 tahun. Ya, mulai dari dia lahir sampai usia tersebut, misalnya rezekinya 1 triliun misalnya. Nggak akan mungkin bisa bertambah, ya sudah pas seperti itu. Ya, sekali lagi, ini adalah takdir yang wajib diyakini. Lalu bagaimana dengan, ini sebelum kita tanya, kita jawab dulu. Yaitu sering yang ditanyakan, bagaimana dengan hadis, la yarudul al-qadha ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kata para ulama, doa itu bagian daripada usaha. Dan itu semuanya rentetannya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya orang itu dulunya miskin, kemudian dia bekerja keras, dia berdoa, dia bertakwa kepada Allah, kemudian Allah berikan rezekinya, Allah jadikan dia kaya. Rentetan itu semuanya
tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Ya, bukan maknanya misalnya di Lauhul Mahfuz dia miskin terus sampai mati. Ya, kemudian tiba-tiba dihapus karena dia berdoa, nggak mungkin. Ya, yang sudah rentetannya dalam Lauhul Mahfuz tidak mungkin bisa apa? Berubah. Ini yang harus diyakini oleh setiap muslim muslimah. Dan ini sudah kita sampaikan pada kajian yang terakhir, bahwasanya iman kepada takdir ini membuahkan banyak buah-buah yang manis, banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa dipetik. Karena mungkin ada sebagian yang nggak hadir, tolong yang nyatat waktu itu. Ada berapa yang kita tuliskan? Ada? Coba sebutkan. Iman kepada takdir mengokohkan tauhid uluhiyah. Yang kedua, iman kepada takdir mengokohkan tawakal kepada Allah. Ketiga, iman kepada takdir mengajarkan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Yang keempat, iman kepada takdir mendidik kita untuk bersabar. Kelima, iman kepada takdir mendidik kita untuk menjadi pemberani. Keenam, iman kepada takdir mengokohkan rasa harap kepada Allah. 7. Iman kepada takdir mengokohkan rasa takut kepada Allah. Terakhir, iman kepada takdir menjauhkan rasa iri dan dengki. Nah, jazakumullah khair. Itu sebagian dari buah manis iman kepada takdir. Kemudian kita lanjutkan di sini poin yang ke-71. Wa dzalika min aqdil iman wa usulil ma'rifah wal i'tiraf bi tauhidillah ta'ala wa rububiyyatih. Kama qala ta'ala fi kitabih wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Wa qala ta'ala wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan hal itu merupakan ikatan iman, dasar-dasar pengetahuan akidah dan pengakuan terhadap tauhid uluhiyah dan rububiyah Allah Ta'ala, sebagaimana tercantum dalam firman Allah, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukuran dengan tepat. Allah Ta'ala juga berfirman, wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Nah, langsung saja kita baca syarahnya. Kata Syekh Muhammad bin Mane, wa dzalika min aqdil iman al-isyara ila ma taqaddama minal imani bil qadar wa sabaqa ilmu Allah ta'ala bil kainat qabla khalqiha. Perkataan beliau, wa dzalika min aqdil iman, dan hal itu merupakan ikatan iman. Ini merupakan isyarat dari apa yang telah disebutkan sebelumnya, berupa iman kepada takdir dan ilmu Allah terhadap semua yang terjadi yang mendahului penciptaan makhluknya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Sudah kita sampaikan dari awal pembahasan iman kepada takdir. Ini mulai dari poin ke-57 ya sampai 72 ya. Ini pembahasan yang paling panjang dalam kitab At-Tahawiyah tentang iman kepada takdir, dan sudah kita sampaikan juga iman kepada takdir ini memiliki ikatan yang sangat kuat dengan iman kepada Allah. Ya, makanya ini sangat amat ditekankan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah. Makanya beliau mengatakan wa dzalika, yang demikian itu termasuk ikatan iman. Kata beliau, kata-kata wa dzalika itu kembali kepada pembahasan dari awal, masalah iman kepada apa? Takdir. Ya, minal iman bil qadar. Yang ringkasnya tadi, iman kepada takdir harus apa? Melewati 4 tingkatan. Masalah ilmunya Allah, catatan takdir, masalah kehendak Allah, dan masalah al-khalq, penciptaan. Itu ringkasnya. Semua itu merupakan ikatan keimanan. Tidak sah iman seorang hamba kalau tidak mengimani apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi
yang tidak mengimani ilmunya Allah yang merupakan tingkatan pertama iman kepada takdir, dia apa? Kafir, murtad dari al-Islam. Wa sabaqa ilmullahi ta'ala bil kainat qabla khalqiha. Kemudian kata beliau, qauluhu wal i'tiraf bi tauhidillah wa rububiyyatihi. Ai la yatimmu tauhid wal i'tiraf bir rububiyyah illa bil iman bi sifatillah ta'ala. Fa inna man za'ama khaliqan ghairallah faqad asyraka. Fa kaifa biman za'ama anna kulla ahadin yakhluqu fi'lahu. Wa li hadza kanatil qadariyah majusa hadil ummah. Dan perkataan beliau wal i'tirafi bitauhidillah ta'ala wa rububiyyatihi, dan pengakuan terhadap tauhid uluhiyah dan rububiyah Allah. Maksudnya tauhid dan pengakuan terhadap rububiyah Allah itu tidak sempurna kecuali dengan mengimani sifat-sifat Allah Ta'ala. Karena orang yang mendakwakan adanya pencipta selain Allah, ia telah berbuat syirik. Lantas bagaimana dengan orang yang mendakwakan bahwa setiap orang itu menciptakan perbuatannya sendiri? Oleh sebab itulah kaum Qadariyah disebut sebagai majusinya umat ini. Nah, kata Imam At-Tahawi tadi, pembahasan masalah iman kepada takdir yang panjang lebar tadi termasuk ikatan keimanan dan prinsip dasar agama, dan sekaligus pengakuan tentang tauhidullah, tentang rububiyah Allah. Ya, sekali lagi, iman kepada takdir ada ikatan erat dengan 3 macam tauhid. Adapun berkaitan dengan tauhid rububiyah, jelas Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Dan kata Syekh Muhammad bin Manik tadi, kalau ada orang yang meyakini ada pencipta selain Allah, maka dia apa? Berbuat syirik. Lalu bagaimana dengan kelompok yang mengatakan setiap manusia menciptakan perbuatannya sendiri? Yang dimaksud adalah kelompok Al-Qadariyah yang mengatakan manusia berbuat sesuai dengan kehendaknya, tidak ada campur tangan kehendak Allah, bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seolah-olah kelaziman ucapan mereka mengatakan setiap manusia pencipta bagi perbuatannya sendiri. Meskipun kelompok Qadariyah ini tidak langsung dikafirkan oleh para ulama, karena itu termasuk kelaziman ucapan mereka, bukan langsung mereka meyakini adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, namun intinya kelompok Qadariyah yang menafikan kehendak Allah pada perbuatan manusia ini dikatakan oleh Rasul Al-Qadariyah majusu hadil ummah. Kelompok Qadariyah majusinya umat Islam, karena ada kemiripan dengan pemeluk agama Majusi yang meyakini adanya 2 Tuhan. Tuhan cahaya alias Tuhan kebaikan, dan Tuhan kegelapan alias Tuhan kejelekan. Kata mereka, yang baik Allah yang menciptakan, tapi yang jelek manusia yang menciptakan. Tidak ada campur tangan kehendak Allah. Ini yang dinamakan kelompok Al-Qadariyah yang menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau Ahlussunnah meyakini semua terjadi dengan kehendak Allah. Cuma sudah kita sampaikan, kehendak Allah ada 2. Kehendak iradah syariah dan iradah kauniyah. Tidak semua yang Allah kehendaki pasti Allah cintai. Itulah iradah al-kauniyah. Wa ma tasyauna illa an yasya'allahu rabbul alamin. Sekali lagi, iman kepada takdir ikatannya yang pertama dengan iman kepada rububiyah Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Yang kedua berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Coba contohnya kaitannya dengan iman kepada tauhid asma wa sifat. Ilmu Allah. Ilmu Allah adalah sifat Allah. Ini tingkatan pertama iman kepada takdir. Demikian pula kehendak Allah, iradah. Innama amru idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Sangat erat ikatannya dengan tauhid asma wa sifat.
Kemudian yang ketiga, ada ikatan yang erat dengan tauhid al-uluhiyah. Yaitu apa? Apa ikatan eratnya? Nah, ini sudah kita sampaikan pada kajian yang terakhir kemarin. Tadi di antara buah iman kepada takdir mengokohkan apa? Nah, karena orang yang mengimani takdir Allah, Allah yang menciptakan semua ini, Allah yang mentakdirkan semua ini, maka dia hanya beribadah kepada Allah. Dia hanya bertawakal kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Kenapa demikian? Wa'lam annal ummata law istamat ala an yanfauka bisyai'in lam yanfauka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan bagimu, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan bagimu kecuali yang Allah apa? Takdirkan untuk. Jangankan manusia biasa, Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidu waladi Adam, tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat untuk diri beliau sendiri kecuali dengan kehendak Allah. Allah yang mengatakan demikian. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masyaallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad tidak memiliki kemanfaatan dan kemudaratan bagi diriku kecuali dengan kehendak dari Allah. Maka kalau orang itu meyakini takdir Allah, maka dia harus menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah. Sebagaimana juga kaitan erat rububiyah dengan uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid apa? Al-uluhiyah. Nah, kemudian kata Al-Imam At-Tahawi tadi, Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan dia yang telah mentakdirkannya. Demikian pula dalam surat yang mungkin kita dengar tadi siang sholat Jumat, masalah iman kepada takdir. Coba surat antara Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, kita lanjutkan lagi poin yang ke-72. Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, fawailun liman sara qalbuhu fil qadari qalban saqima laqad iltamasa biwahmihi fi fasil ghaibi sirran katima wa ada bima qala fihi affakan athima. Celakalah bagi setiap yang menjadi musuh Allah Ta'ala dalam masalah takdirnya dan memperbincangkannya dengan hati yang tidak bersih. Sungguh ia telah meneliti perkara gaib yang merupakan rahasia tersembunyi hanya berdasar dugaan. Akhirnya dengan sebab tersebut dia menjadi orang yang sangat berdusta dan berdosa. Baik, langsung saja kita baca syarah dari Syekh Muhammad bin Mani'. Qauluhu laqad iltamasa biwahmi fi fasil ghaibi sirran katima ay biwahmihi fil bahthi anil ba'ts. Wallahu alam, ini kok nggak nyambung kelihatannya. Ada pembahasan tentang masalah hari kiamat, anil ba'ts, padahal yang dibahas iman kepada wallahu alam sirran maktuman. Idil qadaru sirrullahi fi khalqihi fahuwa yarumu bi bahthi al-itila alal ghaib. Wa qad qala ta'ala alimul ghaibi wa la yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasul. Wa qalu wa ada bima qala fi ay fil qadar afakan athiman kadzaban ay athiman ma'suman. Nah, Perkataan beliau, laqadil tamasa biwahmihi fi fasil ghaibi sirran katiman. Sungguh ia meneliti perkara gaib yang merupakan rahasia tersembunyi hanya berdasar dugaan. Maksudnya, dengan dugaannya itu ia mencari perkara yang gaib yang merupakan rahasia tersembunyi. Karena takdir adalah rahasia Allah atas makhluknya.
Dengan demikian, membahasnya tanpa ilmu berarti berusaha melihat perkara yang gaib. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Perkataan beliau, wa'ada bima qala fihi afaqan athima. Baik, cukup. Inti dari pembahasan poin 72 ini seperti yang sudah disampaikan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah, wa aslul qadar sirrullahi ta'ala fi khalqihi. Asal takdir adalah rahasia ilahi. Lam yattali alaih malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Malaikat yang dekat dengan Allah, Rasul yang diutus oleh Allah tidak tahu apa rahasia dari takdir Allah tersebut. Seperti pembahasan nasib manusia. Tidak ada yang tahu nasib manusia. Tidak ada yang tahu ya sebab mengapa Allah menciptakan manusia demikian, yang itu tidak demikian. Ini sekali lagi rahasia ilah. Makanya Rasul mengatakan, idza dzukiral qadar fa'amsiku. Jika disebut masalah takdir, jaga lisan. Ya, fa'amsiku. Maksudnya jaga lisan, jangan berkata tanpa ilmu, jangan berkata tanpa ad-dalil. Atau mungkin seseorang dia merenung, dia ngelamun. Ya, kenapa kok saya diciptakan tidak seperti Imam Syafi'i? Nah, kenapa kok saya tidak seperti Syekh Albani? Ya tengah kerjanya ngelamun, bagaimana jadi Syekh Albani? Ayah, mereka ulama rajin belajar, rajin menghafal, rajin ya datang ke majelis al-ilmu. Lah antum datang saja, iya sudah pengakuan sudah. Dan ini muncul. Nanti pertanyaan-pertanyaan kenapa? Padahal Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa Allah berbuat demikian. Nah, mereka yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup mengimani tadi 4 tingkatan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendalami masalah takdir yang tidak ada dalilnya ataupun yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib tadi. Paham ya? Nah, sedangkan Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasul. Dialah Allah yang tahu yang gaib, dia tidak menampakkannya kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim muslimah wajib dengan keyakinannya mengatakan hanya Allah yang tahu yang gaib. Rasul tidak tahu yang gaib, apalagi selain Rasul. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah syubhat sekarang ini, banyak para dukun-dukun yang mungkin berkedok, kiai, ustadz atau habib yang ngeramal nasib manusia, yang cerita masalah gaib tanpa dalil dari qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mengklaim dirinya tahu yang gaib dan seterusnya, maka wajib didustakan. Karena Rasul mengatakan, man ata kahinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal, meskipun tadi sekarang banyak dikemas dengan nama ustadz, kiai atau dai, padahal isinya dukun ataupun peramal. Maka yang membenarkan ucapannya, membenarkan ramalannya, maka dia telah kufur kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut atau cukup? Tinggal 5 menit. Baik, kalau ada mau yang tanyakan, tafadhalu.
Silakan. Langsung aja kalau. Ya, tadi kan disebutkan kalau terkait bahasan takbir bisa membuat doa dan bahwa sebenarnya doa sendiri, tindakan berdoa sendiri kan sudah ditakdirkan Allah itu sendiri. Berdoa ya. Tadi kan bahwa berdoanya itu sendiri sebenarnya sudah bagian dari itu. Nah, jadi sebenarnya ungkapan atau hadis atau ucapan doa mengubah takdir itu apa sebatas motivasi yang sebetulnya tidak mengubah takdir. Karena tadi berdoa sendiri adalah rangkaian dari prosesnya atau memang itu. Taib. Maka di sini kita akan bacakan syarah penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala tentang hadis la yaruddul qada ila doa. Tidaklah yang menolak takdir kecuali ad-doa. Beliau mengatakan ja'a fil hadis anin Nabi SAW la yazidu fil umr illal bir wa la yaruddul qadar illa doa. Kata Rasulullah SAW, tidaklah yang menambah umur kecuali berbakti kepada orang tua atau perbuatan baik. Tidaklah yang menolak takdir kecuali doa. Kata beliau maknanya anna doa min asbab adami wuku'il makruh. Kata beliau makna hadis tadi bahwa doa itu termasuk salah satu sebab ditolaknya yang tidak disenangi atau musibah. Paham? Jadi sekali lagi kata beliau bahwasanya doa min asbab termasuk salah satu apa? Sebab tidak terjadinya bala atau musibah atau yang tidak disukai. Ya, wallahu qadarul aqdar wa ja'ala laha asbaban. Allah mentakdirkan takdirnya dan Allah menjadikan baginya sebab-sebab. Ada sebab, ada akibat. Ya, di antara sebab adalah apa? Doa. Orang itu dapat rezeki selain bekerja juga apa? Berdoa. Orang itu bisa mendapatkan hidayah dengan dia thalabul ilmi dan juga doa. Dari doa termasuk sebab. Nah, kemudian kata beliau fahunaka aqdarun madiyah la hilata fiha kal maut wal haram wa nahwi dzalik. Ada pula takdir yang sudah apa? Ya, berlaku tidak mungkin bisa dikasih sebab-sebab tadi seperti kematian dan usia tua. Bagaimanapun usaha agar tidak tua tetap namanya apa? Sudah umur 60 tetap namanya apa? Ya meskipun rambutnya sember tetap namanya apa? Tua. Nah. Kemudian kata Syekh, wa hunaka aqdarun laha asbat murattaba mu'allaqu 'alaiha. Di sana ada sebab-sebab yang tadi ada hukum akibatnya. Fahada mu'allaqun mautu bisafar ila kada wa hada mu'allaqun mautu bi maradi kada. Ada orang mati karena dia pergi jauh kemudian kecelakaan. Ada hukum sebab akibat tersebut. Kemudian kata beliau, wa hada mu'allaqun mautu bi anna idza da'a bi kada salima min kada. Contoh orang itu sebetulnya kematiannya karena kecelakaan sebetulnya. Tapi karena dia berdoa, maka Allah apa? Hindarkan dari kecelakaan tersebut. Bang. Jadi kalau ringkasnya itu tadi bahwasanya doa kemudian dia hasilnya semua rentetannya ada dalam apa? Lahul mahfuz. Sebagaimana amal kita diperintahkan untuk beramal, itu termasuk usaha kita dan itu adalah apa? Sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Bang. Nah, wallahu a'lam. Jadi ketika kita berbicara masa takdir cukup dengan apa? Ya, qala Allah wa qala Rasul. Jangan terlalu dalami yang tidak kita apa? Pahami dalilnya, ini bisa berbahaya. Nah, ada yang lain? Cukup ya? Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'da salat subuh besok insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.